Selamat datang kepada Pak Arif dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Ivan Budianto NIM 192410103035 dari kelas DAAP. Di sini saya akan menjelaskan tugas DAA minggu ke-12-13 mengenai brute force dan decrease and conquer. Langsung saja kita ke nomor 1A, di mana kita diminta untuk mendesain algoritma untuk mencari bilangan yang tidak digunakan dengan strategi brute force. Di sini, saya menggunakan algoritma find unused yang menerima sebuah inputan berupa array A yang memiliki elemen dari 1 hingga N. Lalu, algoritma ini digunakan untuk mencari elemen yang tidak digunakan dengan input array-nya itu sendiri dan output adalah lokasi elemen yang bernilai none. Nah, maka dari itu, karena ini merupakan brute force, saya hanya tinggal melakukan perulangan dari 1 atau dari elemen pertama pada array A hingga elemen N pada array A, atau elemen terakhir pada array A. Apabila elemen tersebut bernilai none, maka saya akan mereturn I, di mana I merupakan indeks dari elemen tersebut. Sehingga apabila elemen tersebut bernilai none di misalnya nomor 3, maka dia akan mengembalikan atau return 3. 3 ini akan kita jadikan sebagai output. Itu adalah desain algoritma untuk nomor 1A. Sekarang kita lanjut ke nomor 1B, di mana kita menjelaskan mengapa algoritma yang telah didesain di soal A tergolong brute force. Nah, algoritma ini termasuk brute force karena algoritma yang digunakan sama dengan penyelesaian pada soal, di mana pada soal kita diminta untuk mencari elemen yang tidak digunakan, maka saya hanya memerlukan sebuah perulangan untuk mencari satu demi satu setiap isi array yang ada pada algoritma tersebut. Jadi misalnya kita diminta untuk mencari elemen yang bernilai X, maka saya hanya langsung mencari nilai X. Maka dari itu, algoritma ini termasuk brute force. Lanjut ke 1C, di mana kita diminta untuk mencari algoritma yang tidak digunakan atau sama dengan algoritma 1A tadi. Bedanya, kita di sini menggunakan strategi decrease and conquer. Nah, perbedaannya terdapat pada saat kita melakukan perulangan ini. Apabila di nomor 1A tadi kita langsung secara tidak langsung kita dengan kekerasan kita mencarinya, sekarang di sini kita akan mengurangi satu persatu elemen atau bagian pada array A yang tidak kita gunakan. Di mana di sini kita membutuhkan A, first dan last. Di mana first dan last ini merupakan elemen yang akan menjadi pendukung kita dalam mencari sebuah array tersebut atau mencari elemen yang tidak digunakan tersebut dengan cara dari elemen pertama pada array A hingga elemen terakhir pada array A, di mana last ini artinya terakhir dan first artinya pertama. Algoritma ini secara tidak langsung merupakan binary search yang kita modifikasi, di mana modifikasi tersebut terletak pada syaratnya ini. Apabila first lebih dari last, ini sama seperti binary search biasa. Apabila elemen ini tidak ada dalam array, maka kita kembalikan min 1. Namun selain itu, apabila A middle itu sama dengan none, maka kita kembalikan nilai dari middle tersebut. Namun apabila bukan, maka kita akan mengulangi atau melakukan rekursi find unused DNC atau decrease and conquer dari A, middle plus 1, last, di mana kita akan mengulangi rekursi ini tetapi hanya dengan elemen dari tengah ke belakang dari array tersebut. Nah, selain itu kita akan melakukan find unused dari awal hingga ke tengah. Itu adalah cara dari saya untuk menemukan bilangan yang tidak digunakan dengan strategi decrease and conquer. Lalu 1D, alasan mengapa soal C tadi termasuk decrease and conquer. Nah, alasannya karena decrease and conquer, karena dalam pengaplikasiannya kita akan mengurangi ukuran dari soal yang akan kita kerjakan menjadi subset yang lebih kecil. Nah, jadi kan tadi kita memiliki array A. Array A ini akan kita bagi menjadi 2, di mana misalnya terdapat 5 elemen, akan kita bagi menjadi 2 dan 2. Nah, saat kita masih belum menemukannya, maka kita hanya tinggal mencari elemen yang ada di sini saja. Yang elemen yang tidak dipakai ini sudah kita tidak perlukan lagi pada perulangan tersebut. Maka dari itu, algoritma ini dapat kita katakan decrease and conquer, di mana kita
sudah tidak memerlukan subset yang ini karena kita hanya memerlukan subset yang kita butuhkan saja atau yang mengandung nilai yang kita butuhkan saja. Sehingga bagian yang perlu dikerjakan menjadi lebih ringan dikerjakan oleh program. Itu adalah alasan mengapa soal C tadi tergolong decrease and conquer. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Di mana pada nomor 2 ini hampir sama dengan nomor 1 tadi, namun permasalahan yang ada yaitu kita menghitung A dikalikan B menggunakan strategi brute force. Nah, untuk inputnya sendiri kita membutuhkan 2 bilangan, di mana A adalah bilangan yang ingin kita kali dan B sebanyak berapa. Nah, untuk outputnya adalah perkalian dari A dan B. Lalu langsung saja, apabila kita masukkan A-nya itu sudah sama dengan 1, maka kita kembalikan nilai B-nya. Namun apabila masih belum, maka kita kembalikan B ditambah dengan multiple A-1, B. Di mana ini akan merekursi hingga nilainya itu B saja. Maka dari itu dapat kita simpulkan apabila terdapat persoalan 3 dikali 5, maka perulangan ini akan berlangsung hingga A-nya itu bernilai 1 atau 3 ini sudah bernilai 1. Jika belum, maka kita kembalikan B ditambahkan dengan multiple A-1B. Seperti itu. Nah, alasan mengapa algoritma soal tadi itu tergolong brute force, karena algoritma yang tadi itu kita hanya langsung menjumlahkan secara langsung bilangan A, bilangan B sebanyak A. Nah, hal ini berarti kita akan menjumlahkan secara paksa atau brute dengan kekerasan. Kita akan langsung mengerjakan soal tersebut secara kita hanya mencari bagaimana cara agar kita dapat menyelesaikan soal tersebut secepat mungkin. Maka dari itu 3 dikalikan dengan sebanyak 5. Maka dari itu 5 plus 5 plus 5, hanya seperti itu. Maka dari itu soal ini dapat dikatakan brute force. Lanjut ke 2C, di mana kita mencari algoritma untuk menghitung dengan decrease dan conquer untuk soal yang sama. Di sini saya memiliki multiply DNC, di mana DNC merupakan divide and decrease and conquer yang membutuhkan inputan A, B. Apabila A sama dengan 1, maka kita kembalikan B, namun apabila A dimod dengan 2, hasilnya adalah 0, maka kita akan mengembalikan fungsi ini lagi dengan parameter yang berbeda, yaitu A dibagi dengan 2 dikalikan dengan B. Namun apabila A itu bukan bernilai genap atau A itu bernilai ganjil, maka kita akan return multiply DNC dengan A-1/2 dengan 2 dikali B plus B. Lanjut, mengapa alasan algoritma soal C tadi tergolong decrease and conquer? Karena algoritma tersebut akan mengurangi ukuran dari soal yang kita kerjakan menjadi subset yang lebih kecil, sama seperti tadi, sehingga kita hanya perlu menghitung sebagian saja untuk mendapatkan jawabannya. Kita tidak perlu menghitung seluruh soal untuk mendapatkan jawabannya. Maka dari itu soal 2C tadi dapat kita katakan sebagai decrease and conquer. Baik, demikian adalah penjelasan saya mengenai tugas minggu ke-12 dan 13 mengenai brute force dan decrease and conquer. Apabila terdapat salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf dan terima kasih telah melihat video ini.